Assalamualaikum sob, sebelum video dimulai, ada baiknya Anda subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak ketinggalan video terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sob ya, saya mau bagi share tentang tutorial gimana cara membuat daftar pustaka dengan mudah di skripsi gitu loh. Ini kan misalkan saya punya judul skripsi ini ya. Ini dari pengalaman aja sih. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman pemula itu buat skripsi biasanya gini, dia punya judul misalkan seperti ini. Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja manajerial dan dampaknya pada daya saing organisasi. Nah, misalkan kan judulnya ini. Biasanya teman-teman awal itu kan bisa disuruh nyari jurnal kan sama dosen. Misalkan di kampus saya misalkan minimal harus mendapatkan 15 jurnal terkait dengan judul ini. Jadi jurnalnya harus sesuai dengan eh, judul skripsi kita. Nah, nanti di jurnal itu fungsinya adalah untuk membuat rujukan atau kutipan-kutipan, misalkan seperti ini. Di jurnal itu nanti yang kita cari ada kayak gini, fungsinya seperti ini. Misalkan kita mau bahas tentang kinerja manajerial. Jadi kinerja manajerial menurut ini, Rudianto 2013, dia mengatakan kerja manajerial merupakan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Nah, ini menurut Rudianto. Nah, Rudianto ini biasanya ada di jurnal kayak gitu. Misalkan saya tentang mau bicara soal kecerdasan ini ya. Saya ambil contoh yang paling gampang di sini. Oke, White, saya ambil contoh dari Zohar dan Marcel misalkan. Zohar dan Marcel ini biasanya ada di kecerdasan spiritual. Sebentar ya. Nah ini, misalkan saya mengambil kutipan dari Zohar dan Marcel gitu loh. Nah, deskripsi itu biasanya kalau teman-teman pemula itu daftar pustakanya nggak sesuai. Dia mengutip Zohar dan Marcel, tapi yang dia kutip justru dari jurnal yang dia dapat. Misalkan gini, tentang ini ya, tentang sebentar, White, karena saya ini pakai pakai Zoom, jadi butuh proses buat pindah ke video. White, ya, saya pindah ke share yang selanjutnya tentang Zohar dan Marcel. Nah, ini kan tentang ini ya, ini tentang jurnal terkait dari judul tadi. Jadi jurnal ini judulnya ini ada di atas, sebentar, right. Nah, ini saya kan ngambil jurnal buat rujukan skripsi saya gitu. Saya mengambil jurnal tentang pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, dan kinerja manajemen. Nah, ini salah satu jurnal yang saya ambil buat menggarap skripsi saya. Nah, jurnal ini kan digarap oleh ini ya, oleh Ahmad Sani Supriyanto sama Eka Afnan. Nah, biasanya teman-teman pemula itu dia itu yang dicantumkan di daftar pustakanya karena mungkin belum paham. Jadi yang dicantumkan cuman jurnal ini dari Ahmad Sani Supriyanto ini. Padahal yang dia ambil kan isinya gitu loh. Padahal kan yang dia ambil adalah isinya. Misalkan di dalam isi ini ada Zohar dan Marcel 2007. Dia ngopas ini, misalkan dia ngopas ini, dia taruh di skripsinya kayak punya saya tadi. Tapi ini di daftar pustaka nggak ada Zohar dan Marcel ini. Padahal antara kutipan dengan daftar pustaka itu harus sama gitu loh. Nah, gimana caranya buat dengan cara mudah mendapatkan daftar pustaka itu gitu loh. Nah, di tutorial ini saya mencoba untuk memberikan sebuah cara mudah gitu loh buat teman-teman semua.
Tapi ini sebenarnya kalau buat yang sudah mahir, sudah biasa ya seperti ini, sudah mudah banget gitu loh. Jadi kalau kalian mengutip dari jurnal tertentu, misalkan tentang Zohar dan Marcel, ini jangan lupa kalian juga cek di daftar pustakanya. Misalkan tadi Zohar dan Marcel 2007. Jadi yang di Kompas itu juga daftar pustakanya. Nah ini, Zohar dan Marcel. Ini juga wajib di Kompas ya teman-teman. Terus ditaruh ke daftar pustaka. Kan tadi mengutip tentang pendapat ini yang saya kopas di skripsi saya. Nah, buat di daftar pustaka ini wajib dicantumkan gitu loh. Jadi biar teman-teman nggak bingung nyari satu-satu daftar pustaka gitu. Jadi kalau mau ngopas apa namanya jurnal di rujukan itu wajib mengkopas juga daftar pustaka di jurnal tersebut. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Terus gimana caranya ketika kita memilih sebuah jurnal, lalu kita mengutip suatu kalimat dari salah satu ahli, misalkan kayak Zohar dan Marcel tadi, tapi ternyata di daftar pustakanya nggak ada gitu loh, nggak ada di daftar pustaka jurnal yang bersangkutan, nggak ada di sini maksudnya. Terus gimana caranya? Gampang banget. Jadi teman-teman tinggal buka internet gitu kan. Ini cara mudahnya ya. Nanti ketika teman-teman memang ingin langsung research ke bukunya langsung, ya teman-teman harus cari ke perpustakaan terdekat. Tapi ini buat amannya saja. Ini tentang tutorial cara membuat apa daftar pustaka dengan mudah, gampang banget. Jadi teman-teman tinggal search di Google. Ini cara mudahnya ya, cara mudahnya menata apa daftar pustaka. Tapi selanjutnya kalian mau riset sendiri tentang apa namanya kutipan-kutipan tersebut, ya teman-teman mau nggak mau harus apa datang ke perpustakaan umum. Misalkan di Malang sudah ada perpustakaan umum di Kota Malang, itu bisa cari di sana bukunya atau bisa cari di internet. Tapi kalau di internet itu nggak semua buku ada kayak gitu. Jadi emang ada beberapa buku yang di-share di internet oleh pemiliknya dalam bentuk PDF, tapi nggak semua ada. Nah, untuk mencari daftar pustaka yang tidak ada di jurnal yang kita kutip, gampang banget. Langsung aja ketik di sini, misalkan tentang Zohar dan Marcel 2007. Yang kita bahas kan tadi tentang kutipan Zohar dan Marcel. Langsung ini sudah ada. Nah, ini dia. Jadi kutipan Zohar dan Marcel tinggal klik di atas sini, daftar pustaka. Nah, ini dia. Zohar dan Marcel biasanya ada di paling bawah. Nah, ini dia. Zohar dan Marcel 2007. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mengutip dalam sebuah jurnal tentang Zohar dan Marcel, lalu dia tidak ada di jurnal itu, di daftar pustakanya Zohar dan Marcel tidak ada, kalau langsung pergi ke Google, langsung ketik daftar pustaka Zohar dan Marcel 2007. Tapi harus jelas ya kodenya teman-teman ya. Harus jelas. Nah, biasanya kalau di sini kan ada kutipan namanya Zohar dan Marcel I. Biasanya kalau di skripsi itu kan nggak dibalik-balik gitu loh namanya. Misalkan ini Marcel I, padahal sebenarnya ini I Marcel gitu kalau di skripsi. Jadi harus dirubah formatnya aja kayak ini. I Marcel gitu. Ini kan dibalik Marcel I. Ini kalau di artikel biasanya dibalik namanya. Tapi kalau di skripsi tergantung kebijakan kampus sih kalau itu kayaknya. Itu nggak dibalik, tapi harus sesuai namanya. Misalkan kayak Danah Zohar. Nah, ini kan sebenarnya namanya Danah Zohar, tapi karena ditaruh di artikel, maka diganti dengan Zohar Danah, dibalik namanya. Itu tergantung dari format dan kebijakan kampus masing-masing, gimana cara membentuk skripsinya kayak gitu, tentang pembuatan daftar pustaka. Nah, kalau emang, apa namanya, dia itu dibalik, ya teman-teman tinggal ganti aja. Kalau ke skripsi jangan ditulis Zohar Danah, tapi Danah Zohar dan Ian Marcel kayak gitu. Jadi ini cara membuat daftar pustaka dengan mudah. Nah dengan begini teman-teman gampang banget gitu loh. Membuat daftar pustaka nggak bingung. Biasanya kan kalau buat mau bingung, wah gimana ya ini kok nggak sama. Aku salah mengutip, yang aku kutip cuman jurnalnya aja. Tapi daftar pustakanya lupa, nggak aku kopas juga gitu. Jadi kalau sudah begini, enak, mudah, kayak gitu. Right. Nah, perihal kewajiban tadi,
Jadi kalau sudah seperti itu, misalkan menurut Zuhal dan Marcel di daftar pustaka semuanya sama. Ini misalkan punya saya. Jadi ini daftar pustakanya. Ini. Jadi ini adalah jurnal yang saya kutip. Nah ini tadi. Ini kan tadi yang saya kutip tentang kecerdasan. Ini. Nah daftar pustakanya saya kutip juga tentang Zohar yang ada di sini. Mana ya Zohar? Danah Zohar. Danah Zohar ada di D. Nah ini Danah Zohar. Jadi kalau semuanya sudah sama, itu enak teman-teman ketika sudah menghadapi sidang kayak gitu. Karena antara kutipan dengan jurnal, dengan daftar pustaka itu harus konkret gitu loh deskripsi kita, nggak boleh menyimpang. Ternyata kita mengutip tentang Zohar dan Marcel, tapi di deskripsi ternyata nggak ada. Wah itu jadi pertanyaan besar, bisa-bisa skripsi kita mendapat nilai jelek atau kemungkinan tidak diterima gitu karena dia mengutip sesuatu yang tidak ada di daftar pustaka kayak gitu kan. Kayak gini ya, kayak dia mau ke toko tapi tokonya nggak ada, jadi nggak nyambung gitu loh. Ya jelas ditolak kalau kayak gitu atau mendapatkan nilai jelek. Oke, sekian teman-teman ya tentang gimana cara membuat daftar pustaka dengan mudah. Semoga ini dapat membantu. Bila ini bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya yang paling penting. Dan share juga, karena dengan menge-share itu gratis teman-teman. Teman-teman menge-share, teman-teman juga dapat pahalanya. Karena orang yang berbuat baik terhadap orang lain itu dia akan mendapat kebaikan dari orang lain yang mengikuti dia, walaupun tanpa mengurangi pahalanya dia. Jadi nge-share itu gratis, tapi dengan nge-share kalian memberikan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman semua kayak gitu. Oke teman-teman, makasih ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.